Bab 1061 putus. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, ledakan. Beberapa berkas cahaya mendarat di panggung kiri tempat tersebut, energi yang menakutkan segera menyebar. Banyak orang biasa yang tidak berkultivasi merasa seperti berada di dataran tinggi, sulit bernapas. Beberapa yang lebih lemah bahkan menjadi pucat dan hampir pingsan. Wajah Yan Junz juga memerah dan dia hanya bisa bernapas setelah Chen Fan melambaikan tangannya, membuat energi tak terlihat menghilang. Chen Fan mengerutkan kening. Para pembudidaya itu tampaknya tidak peduli dengan orang-orang biasa, melepaskan kekuatan mereka tanpa menahan diri. Chen Fan sangat kesal dengan perilaku mendominasi seperti itu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Selamat datang, murid-murid dari Kuil Taichu, Arena Janji, dan Istana Matahari. Pejuang negara abadi seperti Gao Baiseng dan Chu Tianxiao bangkit dan membungkuk. Bahkan Chen Jiuyang menyipitkan matanya. Saya tidak percaya ini, bahkan Kuil Taichu mengirim seseorang ke sini. Acara ini sungguh brilian, cahayanya menghilang dan beberapa orang muncul. Ada seorang lelaki tua yang diselimuti aura dengan energi menakutkan di sekelilingnya, dan ada seorang pemuda yang baru berusia sekitar 18 tahun, namun terlihat sombong dan galak. Pria tua berjubah emas itu mengangguk dan Chen Jiuyang membeku. Mendominasi, seseorang berbisik. Itu adalah petugas sekte luar Istana Matahari, Tuan Xin. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai tahap puncak level Conate dan tidak terkalahkan di antara para kultivator di bawah level inti emas. Dia selalu mewakili Istana Matahari dan bahkan tidak boleh berkompromi ketika berhadapan dengan presiden suatu negara, jelas seseorang. Kali ini, Lord Xin adalah satu-satunya anggota senior dari tempat suci yang muncul, tetapi orang-orang muda yang dibawanya berasal dari sekte yang berbeda. Mereka diselimuti energi dan mata mereka berkilauan, menakuti para kultivator muda lainnya. Kuil Taichu mengirim murid-muridnya ke sini tidak hanya untuk menyaksikan pertempuran, tetapi juga untuk membiarkan mereka berlatih. Murid-murid kami akan mendapat masalah jika mereka mengikuti kompetisi. Beberapa pejuang negara abadi saling memandang dan melihat betapa khawatirnya yang lain. Bahkan para tetua sekte besar mengerutkan kening. Hanya Gao Baiseng dan Chen Jiuyang yang masih bisa tetap berada di puncak. Setelah itu, beberapa penggarap Conate tiba. Mereka adalah penguasa Jiangnan dan provinsi sekitarnya. Mereka juga mengenal Chen Jiuyang. Mereka semua saling menyapa dan duduk. Seorang lelaki tua dari negara abadi bangkit dan mengumumkan, karena tamu kita ada di sini, acaranya akan dimulai sekarang. Di bagian pertama acara, para leluhur atau kultivator terkenal maju dan berbagi pengalaman kultivasi mereka dengan yang lain. Mereka mencoba menjelaskan semuanya dengan istilah sederhana agar penonton bisa mengerti. Meski begitu, banyak orang menganggapnya menarik. Mustahil untuk membeli informasi ini dari internet dan guru bahkan mungkin tidak mengajarkan hal-hal ini di kelas. Para pejuang negara abadi itu hanya akan membagikannya selama acara seperti ini. Chen Fan tentu saja tidak peduli dengan hal ini. Dia memusatkan perhatiannya pada para penggarap dari Kuil Taichu. Lord Xin mengetahui seni kultivasi yang kuat dan orang-orang muda juga jauh lebih kuat daripada para kultivator muda di Jiangbei. Mereka memang kultivator dari planet lain, atau mereka berlatih seni kultivasi yang diturunkan dari kultivator tersebut. Chen Fan tahu tentang level dan batasan para pembudidaya bumi. Meskipun penggarap inti emas dan penggarap terhubung kadang-kadang muncul, seni budidaya di bumi bahkan lebih lengkap daripada yang ada di planet Tianhuang. Selain seni tingkat rendah dari alam kunsu, orang biasanya mempraktikkan seni dari sekte Wudang, Gunung Harimau Naga, Buddhisme Tantra, sekte Baji, dan sekte Taichi. Itu adalah versi yang disederhanakan. Jika bukan karena peningkatan kepadatan kiroh bumi di bumi dan terdapat banyak kultivator berbakat di planet ini, seni tersebut tidak akan pernah mampu membantu mereka melewati level Conate. Walaupun demikian, Chen Fan merasakan bahwa sebagian besar penggarap inti emas hanya memiliki inti emas tingkat rendah. Namun, seni kultivasi yang dilakukan Lord Xin dan para kultivator muda itu tampaknya berbeda dari yang dilakukan Chen Jiuyang dan Gao Baiseng. Ini adalah seni kultivasi lengkap dengan hanya inti emas dan tingkat jiwa baru lahir yang hilang. Bagian pada Ki Refinement dan Conate level masih utuh. Itu pasti diturunkan dari sekte besar di Lautan Bintang. Jadi, apakah Kuil Taichu, Istana Matahari,
dan arena janji didukung oleh para penggarap dari Lautan Bintang. Mata Chen Fan berbinar. Dia menyaksikan Gao Baiseng dan Chen Jiu yang bangkit karena mereka adalah penduduk lokal sejati di bumi, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan ras alien seperti Merman dan Kindred, atau pembudidaya dari planet lain seperti yang berasal dari kuil Taichu dan arena Wuji ikut campur. Nasib manusia di bumi harus ditentukan oleh mereka sendiri, bukan oleh orang lain. Tiba-tiba, seseorang mencibir. Hei, bukankah itu saudara Chen yang menolak naik ke panggung? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia ingin menunjukkan kepada kita apa yang dia punya kali ini? Chen Fan berbalik. Jiang Feifei, Chu Yun, Xiao Xuan, Zhao Mingkong dan yang lainnya duduk di dekatnya dan Lu Yang menatapnya sambil tersenyum. Baiklah, Lu Yang, cukup. Jiang Feifei mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menyukai Chen Fan, dia baik hati, kalau tidak, dia tidak akan menghentikan Lu Yang. Saudari Feifei, Lu Yang benar. Temanmu adalah seorang pengecut. Bahkan Yan Juns berani berpartisipasi saat itu, tapi dia terus menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak jantan, kata Xiao Xuan. Benar, Feifei. Ada alasan bagi Lu Yang untuk mengatakan itu. Yang lain juga berbicara. Jiang Feifei tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang itu adalah temannya dan dia tidak ingin membantah mereka. Selain itu, jauh di lubuk hatinya dia juga menganggap Chen Fan adalah seorang pengecut. Tidak penting apakah dia bisa menang atau tidak, tetap saja, sebagai seorang laki-laki, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Hal ini membuat Jiang Feifei merasa sedikit kecewa. Orang-orang punya ambisinya sendiri. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun. Kita sebaiknya fokus pada diri kita sendiri saja. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk berjuang demi kota Chuzhou. Mari kita pikirkan bagaimana kita akan melakukannya, kata Chu Yun. Dia sepertinya membantu Chen Fan, namun nyatanya memisahkan Chen Fan dari lingkaran sosial generasi muda di kota Chuzhou, artinya mereka tidak akan pernah menerimanya. Mengabaikan seseorang seringkali merupakan cara terbaik untuk mengungkapkan rasa jijik. Chen Fan bahkan tidak repot-repot melihat mereka, seolah-olah mereka adalah semut di bawah kakinya dan pengemis di jalanan. Mereka, Yan Juns menjadi pucat. Dia marah dan ingin membantu, tapi dia tidak bisa. Dia tahu itu adalah pilihannya untuk berteman dengan Chen Fan. Namun, jika dia menyinggung Chu Yun dan yang lainnya, keluarganya juga akan menanggung akibatnya. Kenyataannya kejam sekali. Ya, benar. Chen Fan menepuk bahu Yan Juns dan menatap Lu Yang. Jika bukan karena Jiang Feifei, aku akan memukulmu sampai mati dan menghancurkan jiwa ilahimu. Chen Fan terdengar tenang. Apa yang baru saja Anda katakan? Lu Yang tercengang. Yan Juns tercengang. Dia tidak percaya Chen Fan akan mengancam akan membunuh Lu Yang. Jiang Feifei dan yang lainnya juga tercengang dan mereka tidak percaya Chen Fan mengatakan itu. Chen Fan mengabaikannya. Dia berbalik dan berkata kepada Jiang Feifei dengan serius, saya akan membiarkan mereka pergi kali ini, tapi saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun lain kali. Bahkan untukmu pun tidak. Chen Fan, apa maksudmu? Apakah kamu menyalahkanku? Jiang Feifei sangat marah. Saya tidak peduli. Mintalah temanmu untuk bersikap baik. Chen Fan melirik Xiao Xuan, Lu Yang dan yang lainnya dengan tatapan acuh tak acuh. Dia telah memperingatkan mereka. Jika bukan karena Bibi Tang dan Jiang Feifei telah membantunya sebelumnya, Chen Fan pasti sudah membunuh Lu Yang dan Xiao Xuan. Anda, Jiang Feifei menjadi pucat dan tubuhnya bergetar karena marah. Dia kemudian berbalik dan berkata, baik. Aku tidak akan melakukan apapun denganmu mulai sekarang. Suaranya menjadi dingin pada akhirnya. Xiao Xuan tahu Jiang Feifei telah membuat keputusan. Orang ini benar-benar punya nyali. Dia tidak memiliki kekuatan apapun tetapi berani memprovokasi Lu Yang. Xiao Xuan memelototi Chen Fan. Seorang wanita berpakaian Cina yang menyaksikan pertukaran itu menggelengkan kepalanya. Pemuda ini tidak bijaksana. Lu Yang jelas-jelas berusaha membuatnya marah. Tujuannya tercapai karena dia bahkan mengatakan hal seperti itu. Jiang Feifei sebelumnya ragu-ragu, tapi sekarang, dia memutuskan semua hubungan dengannya. Bukankah itu yang diinginkan Lu Yang? Apakah dia pikir Lu Yang dan teman-temannya akan membiarkannya pergi begitu saja? Lu Yang dan teman-temannya rupanya sedang merencanakan sesuatu. Chu Yun juga mengerutkan kening. Chen Fan seperti anak manja di matanya. Begitu dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia melampiaskan kemarahannya pada seseorang yang dia kenal.
Orang seperti itu tidak akan pernah menjadi tuan besar. Dan ada kesalahan yang tidak bisa dibatalkan. Seperti Jiang Feifei, saudara Chen, kamu telah melakukan kesalahan besar. Bahkan Yan Juns berkata kepada Chen Fan dengan cemas, kamu harus mencoba berbicara dengan Jiang Feifei nanti. Meskipun dia seorang dewi, dia juga seorang perempuan. Dia mungkin memaafkan Anda jika Anda mencoba menyenangkannya, jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan besar. Jiang Feifei adalah gadis yang baik, sayang sekali jika membiarkannya pergi begitu saja. Selain itu, Lu Yang dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkanmu jika kamu tidak memiliki perlindungannya. Baiklah, saudaraku, lihat saja pertarungannya. Chen Fan menepuk pundaknya dan berkata, ini kekalahannya, bukan kekalahanku. Yan Juns tercengang. Dia memandang Chen Fan seolah ada orang gila di depannya. Sementara itu, pertarungan antar sekte telah resmi dimulai. Banyak orang sedang menunggu penguasa tertinggi Jiang Bei dan generasi muda untuk bertarung. Pada saat yang sama, beberapa orang berjubah hitam memasuki tempat tersebut. Puncak dari acara tersebut adalah pertempuran sekte. Grandmaster tua dan kultivator terkenal pasti tidak akan ikut bertarung. Jadi, keluarga besar dan sekte akan mengirimkan salah satu murid muda mereka. Pemenangnya akan mendapatkan 10% keuntungan dari industri budidaya di Jiang Bei. Itu adalah jumlah yang sangat mengerikan. Ada banyak sekali kultivator di Jiang Bei yang berdagang satu sama lain, menggunakan semua jenis bahan kultivasi, obat roh, dan kulit monster. Keuntungan ratusan miliar diperoleh dan 10% sudah cukup untuk menjadi miliarder. Selain itu, semakin banyak orang yang datang ke lokasi setelah acara budidaya dimulai. Pemenang kompetisi akan menjadi terkenal di dunia. Jadi, bahkan sekte besar seperti sekte Baji dan sekte Taichi akan mengirimkan muridnya untuk berpartisipasi. Zhao Mingkong berteriak, saudara Chu pasti akan masuk 10 besar kali ini. Fei Fei juga akan masuk 10 besar, atau bahkan 5 besar. Benar kan, Suster Fei Fei? Kata Xiao Xuan. Lu Yang, Chu Yun dan Jiang Fei Fei semuanya adalah elit generasi muda di kota Chuzhou. Mereka mendapat perhatian dari semua tuan muda dan remaja putri. Sekalipun mereka tidak bisa meraih posisi pertama, mereka tetap akan diberikan reward yang besar selama mereka berhasil menduduki posisi teratas. Selain itu, petugas dari Istana Matahari hadir kali ini. Jika mereka tampil baik di depan, Tuan Xin, mereka akan benar-benar mampu mencapai puncak. Ledakan, sementara para kultivator muda bertarung dan banyak orang bersorak. Perhatian Chen Fan sudah tidak ada lagi. Kehendak keabadiannya meliputi seluruh tempat dan tersebar di seluruh kabupaten Qinyang. Chen Jiuyang, Tuan Xin, Gao Baiseng, beberapa orang yang familiar namun asing muncul di benak Chen Fan. Dia bahkan melihat Chu Minhui dan Tang Yifei, yang keduanya merupakan musuhnya. Chen Fan berhenti sejenak dan terus mencari. Alasan mengapa dia menghadiri acara tersebut adalah untuk mencari anggota Sekte Qiong Utara yang tersembunyi di Kabupaten Qinyang. Kemudian, kehendak abadi Chen Fan tertarik oleh energi yang familiar. Ini adalah energi dari bentuk 36 bela diri sejati. Chen Fan mengerutkan kening dan berbalik. Pintunya didobrak hingga terbuka dan seorang gadis berusia 14 tahun dengan pakaian budidaya putih masuk. Chen Yao Yao dari Sekte Qiong Utara ada di sini untuk menantang para pembudidaya di Jiang Bei. Semua orang terdiam saat gadis itu memasuki tempat tersebut. Halo semuanya, ini adalah Mangga Hidup. Saya komentator Anda, Jiang Hua. Saya di sini di acara akbar budidaya Jiang Bei sekarang. Seperti yang Anda lihat, pertempuran sekte telah dimulai. Selain para pembudidaya muda di Jiang Bei, banyak elit lain dari seluruh negeri juga berpartisipasi dalam pertarungan tersebut. Wow, apakah itu? Tanah longsor, dari Sekte Baji. Murid yang mewakili Sekte Baji adalah Gu Fei dan lawannya adalah Chu Yun dari keluarga Chu. Chu Yun pernah menjalani pelatihan selama 3 tahun di pasukan khusus Naga Chang, ketika dia masih muda dan dia tahu banyak seni bela diri yang digunakan di ketentaraan. Itu memang anggota keluarga Lu. Kandidat bernama Lu yang mengalahkan lawan-lawannya dengan satu pukulan. Siapa itu? Kenapa dia terlihat seperti Dewi Jiang? Mungkin, dengar, komentator mengatakan dia sebenarnya adalah sepupu Dewi Jiang. Mango Live adalah platform siaran langsung paling populer belakangan ini. Pada tahun 2026,
platform siaran langsung telah menggantikan stasiun televisi dan menjadi media yang paling disukai kaum muda. Jiang Hua adalah komentator Mango Live yang terkenal dan telah mengomentari pertarungan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang menonton siaran di depan komputer dan televisi mereka. Ketika pertempuran mencapai klimaks, sudah waktunya bagi Jiang Feifei untuk bergabung dalam pertarungan. Dia mengalahkan lawannya dengan mudah dengan seni penyempurnaan Qi dari Sekte Qiong Utara dan beberapa mantra Zen Dharma, menyebabkan keributan di kerumunan. Itu saudara perempuan Jiang Churan. Tidak heran dia begitu kuat. Cheng Hui sedang melakukan yoga dan menonton siaran langsung di depan komputernya. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga di Universitas Kota Jin. Tak hanya dia, beberapa gadis lain di asrama juga ikut menonton bersama. Saat pertempuran berlanjut, situasinya menjadi jelas. Chu Yun, Jiang Feifei, Gu Fei dari Sekte Baji dan Feng Yunhao dari Sekte Tai Chi menonjol. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang penggarap pencerahan ethereal tahap awal, sedangkan yang terkuat, Feng Yunhao, bahkan telah mencapai tahap puncak dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam laut ilahi. Ada sedikit kecemburuan di mata Cheng Hui ketika dia melihat para elit muda itu, yang telah menjadi penggarap pencerahan ethereal sebelum usia 20 tahun. Tapi kemudian, pintunya dibanting hingga terbuka. Chen Yaoyao masuk dan menantang semua orang di tempat tersebut, mengejutkan banyak orang yang hadir, termasuk mereka yang berada di depan televisi dan komputer. F***K, gadis itu baru berusia 14 tahun dan dia ingin menantang seluruh Jiangbei. Tunggu, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Chen Yaoyao dari Sekte Qiong Utara. Bukankah Sekte Qiong Utara telah dilenyapkan 6 tahun lalu? Mengapa seorang murid muncul? Ya, apakah Sekte Qiong Utara bangkit kembali? Orang-orang berdiskusi. Sementara itu, banyak tamu di tempat tersebut memandangi gadis kurus itu dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi setelah 6 tahun acara besar budidaya Jiangbei. Banyak orang bahkan tidak tahu apa itu Sekte Qiong Utara sampai seseorang menjelaskannya kepada mereka. Ya Tuhan, Sekte Qiong Utara. Bukankah sudah lama dimusnahkan? Mereka masih memiliki murid yang tersisa. Yan Juns tercengang. Dia berasal dari sekte yang ditolak. Beraninya dia menantang kakak Chu. Lu yang tersenyum meremehkan. Xiao Xuan dan yang lainnya mengangguk. Gadis itu naik ke atas panggung dan menantang seluruh Jiangbei, jadi dia pasti akan menarik perhatian para kultivator muda. Hanya Chen Fan yang merasakan seni penyempurnaan Qi bela diri sejati dan darah familiar di tubuhnya. Dia punya begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya saat itu. Di saat yang sama, Gao Baiseng dan Chen Jiuyang juga terkejut. Sekte Qiong Utara adalah mitos yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dari benak para penggarap tua seperti mereka. Zhao Deyang dari keluarga Zhao lalu melambaikan tangannya. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Sekte Qiong Selatan atau Sekte Qiong Utara. Siapapun yang mengganggu acara tersebut harus mati. Seberapa kuat jadinya ketika pejuang negara abadi seperti dia menyerang dengan marah. Dia hanya melepaskan 30% kekuatannya, segera setelah itu, ada seberkas cahaya putih di langit. Itu menyapu puluhan meter, berkedip ke arah Chen Yaoyao. Hati-hati, banyak gadis berteriak, tapi Chen Yaoyao merentangkan tangannya dan membelah sinar cahaya putih menjadi dua dengan tangannya. Meskipun dia juga mundur beberapa langkah, orang-orang masih bersorak untuknya setelah melihatnya menahan serangan dari seorang pembudidaya laut ilahi. Mata Gao Baiseng muncul saat dia berbisik, itu benar-benar, tangan awan yang rendah hati, dari bentuk 36 bela diri sejati. Gadis ini memang murid dari Sekte Qiong Utara, murid inti dari apa yang saya kumpulkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Penerjemah, editor terjemahan Henye. Semua penonton dari generasi yang lebih tua tahu apa arti bentuk 36 bela diri sejati. Kakekku belum memberikan segalanya. Biarkan aku mencoba. Zhao Mingkong mendengus. Karena gadis itu memblokir serangan Zhao Deyang, kakeknya, dia juga kesal. Dia mengangkat tangannya ke langit dengan bola kabut raksasa di dalamnya. Ada berbagai macam binatang yang keluar dari bola kabut. Itu adalah tangan kabut putih dari keluarga Zhao di kota Chuzhou. Ledakan, gadis itu mengumpulkan spirit Qi dari dunia dan menyerang dengan Deity Hugging Hammer, mematahkan tangan dan tulang rusuk Zhao Mingkong. Dia terlempar,
Kurang ajar, Zhao Deyang sangat marah. Dia naik ke udara dan mengepalkan tinjunya. Sebuah tangan raksasa putih berukuran beberapa meter muncul dan menghantam ke bawah. Kali ini, Zhao Deyang tidak lagi menahan diri. Dia melepaskan seluruh kekuatannya. Zhao Mingkong, Anda mengambil seni budidaya dari Sekte Qiong Utara. Kami membantumu masuk ke alam abadi dan mempertahankan statusmu di Jiangbei, tapi sekarang kamu ingin menyingkirkan kami. Gadis itu berteriak sambil menampilkan seni rahasia yang berbeda. Apa? Banyak yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka ada rahasia di baliknya. Beraninya kamu. Zhao Deyang sangat marah dan dia melepaskan seluruh energinya. Kabut putih dalam jarak puluhan meter berubah menjadi pedang dan dia mengendalikannya untuk menebas gadis itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis itu sekuat penggarap laut ilahi, dan dia mengetahui banyak seni kultivasi yang berbeda, termasuk tangan kabut putih. Miliknya tampaknya merupakan versi yang lebih baik. Chen Fan menyadari bahwa itu adalah tangan awan dari keluarga Lu, tapi dia telah memperbaikinya agar lebih kuat. Zhao Deyang tidak bisa menghadapinya sendirian, jadi dia berteriak, "Saudara Luo, Saudara Xuanjian, apakah kamu akan berdiri saja di sana?" Luo Guojun dan Master Xuanjian menghela nafas dan memasuki medan perang. Mereka berdua adalah pejuang negara abadi yang berpengalaman. Chen Yaoyao langsung dirugikan karena mereka bertiga bekerja sama. Luo Guojun, jika Bibi Xiu tidak mengajarimu, latihan pengkondisian fisik naga Chang, dan membantumu masuk militer, bagaimana kamu bisa begitu sukses sekarang? Juga, Tuan Xuanjian, Bibi Xiu mengajarimu semua yang kamu tahu. Hanya beberapa tahun telah berlalu, dan Anda hanya ingin mengeluarkan kami dari Liga Jiangbei, Anda bahkan mengirim seseorang untuk membunuh Bibi Xiu. Jika bukan karena kakakku, Bibi Xiu pasti sudah mati. Apa menurutmu kami tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Bibi Xiu salah tentangmu, teriak Chen Yaoyao dengan air mata mengalir di matanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 14 tahun. Wah, mata banyak orang berbinar. Mereka tidak tahu ada begitu banyak rahasia di balik ini. Penonton di depan televisi dan komputer tercengang, sementara prajurit negara abadi Jiangbei menjadi pucat. Sejarah kelam mereka terungkap di depan banyak orang. Bahkan jika mereka menjatuhkan gadis itu, reputasi Liga Budidaya Jiangbei juga akan rusak. Itu hanya sisa dari Sekte Qiong Utara. Teman-temanku, jangan dengarkan dia. Turunkan dia dan interogasi dia, kata Chu Tianxiao dengan matanya yang dingin. Bagaimanapun juga, masyarakat ini adalah dunia para kultivator. Bahkan jika hal itu akan mempengaruhi reputasi mereka, mereka selalu dapat memberitahu dunia bahwa Chen Yaoyao sedang memfitnah mereka jika mereka menjatuhkannya. Selama tidak ada Conate atau penggarap inti emas yang membantunya, siapa yang akan peduli? Itu benar, dia penuh dengan omong kosong **T. Saatnya memberinya pelajaran, kata seorang tetua keluarga Wu. Kemudian, para tetua dari provinsi Jiangnan dan beberapa sekte terkemuka juga berbicara. Mereka semua adalah pejuang negara abadi yang berpengalaman dan masing-masing mewakili sekte atau keluarga yang kuat. Pada akhirnya, Tuan Tua Lu dari keluarga Lu di provinsi Jiangnan berkata, Sekte Qiong Utara telah ditandai sebagai sekte jahat. Chen Beixuan terus menciptakan kekacauan di dunia saat dia berada di sini. Kami tidak akan pernah membiarkan keturunannya bangkit lagi. Dia adalah salah satu penggarap terhubung yang tersisa di provinsi Jiangnan dan memiliki status yang sangat tinggi. Beberapa mengatakan bahwa dia selalu memiliki masalah dengan Conate Overlord lainnya, Tang Yuanqin, dan semua orang tahu Tang Yuanqin sangat dekat dengan Sekte Qiong Utara saat itu. Begitu Tuan Tua Lu berbicara, tidak ada yang berani menambahkan hal lain. Pada akhirnya, bahkan Gao Baiseng dan Chen Jiuyang menghela nafas. Suara mendesing. 6 prajurit negara abadi melompat turun dari panggung dan bergegas menuju Chen Yaoyao pada saat yang bersamaan. Mereka semua terlihat serius dan mendorong kekuatan Dharma mereka ke tingkat tertinggi, mengelilingi Chen Yaoyao. Pada saat ini, bahkan jika dia berada pada tahap puncak tingkat pencerahan ethereal dengan kekuatan yang setara dengan permukaan laut ilahi, dia masih dalam bahaya besar. Ya Tuhan, mereka benar-benar menyerang gadis kecil itu. Bagaimana para pejuang negara abadi itu bisa begitu tak tahu malu? 8 pejuang negara abadi mengepung seorang gadis yang merupakan penggarap pencerahan ethereal. Ya, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa Sekte Qiong Utara itu jahat?
Bukankah Sekte Qiong Utara adalah penjaga Tiongkok saat itu? Ras alien hanya melenyapkan mereka karena Master Sekte dan anggota senior mereka menghilang. Sekte Qiong Utara melindungi kita, dan sekarang, orang-orang ini melakukan ini terhadap mereka. Orang-orang ini mungkin didukung oleh Sekte Qiong Utara di masa lalu. Sekarang mereka mengabaikan mereka karena sekte tersebut telah menurun. Sementara itu, penonton di internet memberikan komentar ketika mereka menyaksikan ini. Cinta keibuan pada banyak gadis terangsang, terutama ketika mereka melihat seorang gadis berusia 14 tahun melawan serangan kejam dari guru Xuanjian dan Zhao Deyang dengan air mata di seluruh wajahnya. Meskipun banyak kekuatan berusaha menyembunyikan hal-hal tentang Sekte Qiong Utara, kebanyakan orang, terutama yang lebih tua, masih mengingatnya setelah 6 tahun berlalu, jadi mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan Zhao Deyang dan Master Xuanjian. Sayang sekali, jika Chen Beixuan masih di sini, Sekte Qiong Utara tidak akan jatuh, membiarkan seorang gadis kecil diintimidasi. Seseorang menghela nafas. Meski Chen Fan telah menghilang selama 1 dekade, beberapa orang masih mengingatnya, namun itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka tahu ini bukan lagi dunia Chen Fan. Bahkan jika dia kembali, dia tidak lagi mampu mendominasi planet ini. Di dalam tempat tersebut, suasananya tampak sedikit lebih tenang. Mereka yang pergi ke sana terkait dengan beberapa sekte besar atau liga budidaya Jiangbei, jadi mereka pasti berada di pihak Jiangbei. Meskipun agak tidak adil melihat beberapa pejuang negara abadi mengepung seorang gadis kecil, orang-orang masih mendukung Zhao Deyang. Lu Yang dan Zhao Mingkong bahkan berteriak, Master Sekte dari Sekte Qiong Utara telah meninggal. Beraninya dia datang ke sini untuk memprovokasi Jiangbei. Bunuh saja dia. Baiklah, aku akan menunjukkan padanya apa itu api penyucian saat kita menjatuhkannya. Zhao Mingkong sangat marah. Tangan Chen Yaoyao patah di depan orang lain. Meskipun itu bukan cedera serius, penghinaan seperti itu membuat mata Zhao Mingkong menjadi merah. Xiao Xuan dan Chu Yun ingin berbicara, tetapi mereka ragu-ragu. Mereka mengira yang lain telah bertindak terlalu jauh, tetapi Chu Tianxiao adalah senior mereka, dan Zhao Deyang telah membantu Xiao Xuan dalam kultivasinya, jadi mereka hanya bisa diam. Jiang Feifei ingin berbicara beberapa kali, tetapi wanita berpakaian Tiongkok menghentikannya. Pejabat senior Jiangbei telah membuat keputusan, jadi Jiang Feifei tidak mungkin mengubah apapun. Di luar tempat tersebut, Chu Minhui dan Tang Yifei sedang menonton adegan ini dari atas. Saudari Tang, ayo lakukan sesuatu. Chu Minhui mengepalkan tangannya dan ingin melangkah, tapi dia mengendalikan dirinya sendiri. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah ketika mendengar apa yang dikatakan Chu Tianxiao. Kami tidak bisa membantunya. Jika kita melakukannya, kita akan kehilangan segalanya. Apakah menurut Anda ras kegelapan dan gereja Kristen tidak mengirim orang-orangnya ke sini? Saya yakin pasti ada selusin pejuang negara abadi dan setidaknya 3 penggarap terhubung dari ras alien yang bersembunyi di Kabupaten Qinyang. Mereka juga menunggu kita, Master dari Sekte Qiong Utara, atau pria itu. Niat kami akan terungkap jika kami melakukan tindakan apapun, kata Tang Yifei dengan tenang. Jadi, kita akan melihat mereka menindas seorang gadis kecil saja. Saya menggendong Yao Yao saat dia lahir. Dia anak terakhir dari keluarga Chen. Bagaimana saya bisa menghadapi instruktur saya jika kita membiarkannya mati? Kata Chu Minhui dengan air mata berlinang. Jangan khawatir, mereka tidak akan membunuh Chen Yao Yao. Lagi pula, tidak ada yang yakin apakah orang itu benar-benar mati atau tidak, kata Tang Yifei. Zhao Deyang dan yang lainnya pasti tidak akan membunuh Chen Yao Yao, tetapi mereka akan memukulinya dan bahkan mungkin mengurungnya selamanya. Namun, Tang Yifei tidak tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkan gadis itu. Sekte Qiong Utara telah runtuh dan anggota senior mereka menghilang. Mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka terlalu takut dengan ras kegelapan, jadi mereka hanya bisa membantu mereka secara rahasia. Bahkan negaranya pun tidak akan berani menyinggung ras kegelapan dan gereja Kristen. Tang Yifei mengharapkan keajaiban. Sayangnya, keajaiban tidak terjadi setiap saat. Sementara itu, di tempat tersebut, Chen Yao Yao terus bertarung sambil menghadapi serangan dari Immortal State Warriors, tapi dia masih berhasil dipukul mundur. Pada akhirnya, dia terpojok dan tidak punya tempat untuk lari. Faktanya, bahkan Gao Baiseng dan Chen Jiuyang tidak mengira Chen Yao Yao akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil.
Itulah Sekte Qiyom Utara yang selalu dibicarakan oleh ras-ras itu. Bukan apa-apa, kata seorang pemuda yang diselimuti aura para pembudidaya dari planet lain. Kami berlatih seni dari sekte besar di Lautan Bintang dan Anda akan mengikuti Pangeran Ilahi untuk menaklukkan wilayah planet di masa depan. Sebuah sekte lokal di bumi bukanlah apa-apa. Anggap saja itu sebagai batu loncatan, kata Lord Sin sambil melihat ke langit. Sementara anak-anak muda dari planet lain mengangguk. Tang Yifei menutup matanya. Chu Minhui mengepalkan tinjunya. Jiang Feifei berbalik. Kultivator muda Jiang Bei seperti Lu yang tersenyum. Para pejuang negara abadi akan menjatuhkan Chen Yaoyao karena hanya ada keputusasaan yang tersisa di mata gadis itu. Desir, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Chen Yaoyao. Tidak ada yang tahu bagaimana dia sampai di sana, seolah-olah dia muncul begitu saja. Setelah itu, suara dingin terdengar. Siapa bilang, Sekte Qiyom Utara tidak memiliki anggota lagi? Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka semua melihat ke belakang pria itu, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada laki-laki berbaju hitam? Siapa dia? Aku tidak tahu. Dia bilang dia dari Sekte Qiyom Utara juga. Apakah dia salah satu majikan mereka? Tapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan apapun dalam dirinya. Dia hanyalah manusia biasa yang tidak berkultivasi. Bagaimana dia bisa menjatuhkan para leluhur itu? Ya, apa yang terjadi? Ketika pria itu muncul, tidak hanya orang-orang yang berada di tempat tersebut yang terkejut, bahkan penonton yang menonton siaran langsung di televisi dan komputer pun dibuat bingung. Chen Fan terlalu cepat, seolah-olah dia muncul secara tiba-tiba. Semua orang melihat sesuatu muncul di depan mereka dan dia muncul. Bahkan Chen Jiuyang, Tuan Tua Lu, dan Tuan Xin tidak melihat bagaimana dia bisa sampai. Zhao Deyang, Master Xuanjian dan yang lainnya merasakan energi tak kasat mata yang tidak dapat dihalangi, seolah-olah ada komet yang jatuh dari langit. Mereka didorong mundur dan tidak dapat melawan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Pada akhirnya, mereka mundur 80 langkah dan jatuh ke tanah. Yang lebih lemah hampir terluka. Siapa itu? Para pejuang negara abadi di atas panggung sangat marah dan Chu Tianxiao bahkan bangkit sambil menatap punggung Chen Fan. Anggota senior Jiang Bei sedang mengepung murid Sekte Qiyom Utara dan seseorang berani maju dan menghentikan mereka. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga budidaya, mereka harus menekannya. Tuan Tua Lu, Chen Jiuyang dan Gao Bai Seng juga tercengang. Seseorang berani menyelamatkan gadis itu dalam situasi seperti ini. Ada penggarap terhubung di Jiang Bei. Mereka hanya tidak ingin mengepung seorang gadis kecil. Pembudidaya lain dari Sekte Qiyom Utara. Chu Yun tercengang. Orang itu sudah mati. Kakek Zhao dan Tuan Xuanjian tidak akan pernah membiarkan dia pergi, kata Lu Yang. Zhao Mingkong juga mengangguk. Generasi muda percaya pada Zhao Deyang, Chu Tianxiao dan yang lainnya. Selain itu, lebih dari separuh pembudidaya adalah pejuang negara abadi. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, kecuali Conate Overlord. Itu aneh. Kenapa dia terlihat familiar? Jiang Feifei bertanya-tanya. Xiao Xuan juga menemukan bahwa Chen Fan tiba-tiba menghilang. Dia melihat pria di atas panggung lagi. Memang terlihat seperti Chen Fan. Itu bukan dia, pikir Xiao Xuan. Tapi dia tidak menyadari bahwa Yan Juns menjadi pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Apakah itu dia? Tang Yifei juga bersemangat, sementara mata Chu Minhui berbinar. Namun, Chen Fan tidak menghadap mereka, jadi mereka tidak yakin. Mereka hanya bisa terus menatapnya. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Fan. Nak, siapa kamu? Suara Chu Tianxiao bergema di sekitar tempat tersebut. Sementara itu, Chen Fan mengabaikan orang lain dan hanya tersenyum pada gadis kecil yang terengah-engah dengan keringat di seluruh wajahnya. Chen Yaoyao, apakah kamu dari keluarga Chen di kota Jinlin? Ya, ayahku adalah Chen Xiao. Apakah kamu kenal dia? Chen Yaoyao memandang Chen Fan dengan kaget. Dia menemukan Chen Fan familiar tetapi asing pada saat yang sama, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Chen Xiao, sepupu Chen Fan, adalah penguasa dunia bawah tanah di kota Jinlin. Tentu saja, aku bahkan memelukmu ketika kamu masih kecil. Chen Fan tersenyum berseri-seri sambil membelai kepala Chen Yaoyao. Aku akan memberi pelajaran pada orang-orang itu untukmu. Kemudian, Chen Fan perlahan mendongak, menghadap prajurit negara abadi, Gao Bai Seng dan Chen Jiuyang. Pada saat ini,
semua orang akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Banyak orang terkejut. Mereka mengira pria misterius ini terlihat sangat muda. Jiang Feifei, Lu Yang dan Xiao Xuan membelalakkan mata mereka dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukankah itu Chen Fan? Kenapa dia tiba-tiba berlari ke atas panggung? Mereka tidak pernah mengira dia adalah pria berkulit hitam. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia berasal dari Sekte Qiong Utara. Namun, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali dan bahkan tidak menerima tantangan Lu Yang. Kenapa dia pergi ke sana sekarang? Namun, Gao Baiseng dan Chu Tianxiao sudah ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu. Bahkan Grandmaster seperti Tuan Tualu dan Chen Jiuyang pun tercengang. Kamu, Chu Tianxiao menunjuk ke arah Chen Fan dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat tubuhnya bergetar. Mengapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa Sekte Qiong Utara adalah sekte jahat? Aku tepat di depanmu sekarang. Kamu bisa mengatakan itu kepadaku sekali lagi. Chen Fan berbicara dengan tenang, tetapi Chu Tianxiao sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Tuan dari Sekte Qiong Utara. Banyak penonton dan tamu yang terkejut. Ini terlalu asing bagi semua orang. Bahkan generasi yang lebih tua harus berpikir sejenak tentang siapa master dari Sekte Qiong Utara. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama 1 dekade. Namun, mereka semua tercengang ketika akhirnya ingat dan mereka memandang Chen Fan seolah-olah dia adalah hantu. Tuan dari Sekte Qiong Utara, beraninya kamu mencampuri urusan Jiang Bei. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Luo Guojun terlempar paling jauh dan dia merasa pusing. Saat dia bangun, dia langsung menyerang Chen Fan dari belakang. Esensi dunia bahkan berubah menjadi tornado dengan kekuatan mengerikan yang mengguncang tanah. Namun, Zhao Deyang dan Guru Xuanjian berteriak ketakutan, "Tidak, Saudara Luo." Dia Chen, Bang. Sebelum Luo Guojun menyelesaikan kalimatnya, Chen Fan telah menghancurkannya berkeping-keping, bersama dengan inti emas dan jiwa ilahinya. Potongan-potongan itu bahkan lebih kecil dari atom dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian, seperti yang dikatakan Zhao Deyang dan yang lainnya, dia adalah Chen Beixuan. 2 kata terakhir mereka terdengar lebih lembut. Sayangnya, sudah terlambat. Penguasa negara abadi dari keluarga Luo ini telah berubah menjadi kabut darah, seolah-olah dia tidak pernah ada. Banyak orang di tempat tersebut dan seluruh negeri menyaksikan hal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan, Jiang Hua, komentator Mango Live, tidak bisa berkata-kata. Seorang pejuang negara abadi mati begitu saja. Chen Fan membunuhnya dengan mudah, seperti dia baru saja menyapu lantai. Itu adalah Luo Guojun, seorang penguasa negara abadi. Banyak orang merasa ada yang salah dengan cara mereka memandang dunia. Jiang Feifei, Lu Yang, Xiao Xuan dan Cheng Hui termasuk di antara mereka. Namun, mereka yang mengenali pemuda atau namanya itu sangat tercengang. Mereka tahu energi yang menggemparkan di balik nama ini. Itu adalah kultivator terbaik di bumi saat itu. Chen Beixuan. Sementara itu, Chen Fan mendongak dan menatap Chu Tianxiao yang gemetar. Mengapa? Apakah kamu tidak mendengarku? Apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Chen Fan berbicara dengan nada lembut. Tapi Chu Tianxiao sangat ketakutan hingga tubuhnya terus gemetar. Dia sepertinya terkena suatu penyakit. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus. Tuan Surgawi Chen, bukan, kultivator Chen yang sempurna, Master Sekte Chen, saya mendengar Anda. Banyak orang, yang masih belum mengetahui identitas Chen Fan, semuanya ketakutan saat melihat betapa takutnya Chu Tianxiao, Wakil Presiden Liga Budidaya Jiang Bei dan pejuang negara abadi tingkat puncak. Siapa orang ini? Mengapa Chu Tianxiao begitu takut padanya? Jiang Feifei, Lu Yang dan Xiao Xuan memandang Chen Fan dengan kaget dan mereka terus menebak siapa Chen Fan. Pada saat yang sama, sesuatu muncul di benak Chu Yun setelah dia mendengar Chen Beixuan dari Chu Tianxiao. Dia segera mulai gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Jika kamu mendengarku, jawablah aku, kata Chen Fan sambil melangkah maju. Namun, Chu Tianxiao terjatuh ke tanah dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Para pembudidaya terkenal lainnya yang mengenali Chen Fan juga menundukkan kepala dan gemetar seperti kelinci kecil. Kultivator Chen yang sempurna, sudah lama tidak bertemu. Pada akhirnya, Chen Jiuyang bangkit dan membungkuk kepada Chen Fan sambil tersenyum masam. Chen Fan melambaikan tangannya seolah sedang melambaikan lalat. Ini tidak ada hubungannya denganmu.
Jangan menyeret Sekte Tai Chi masuk. Keluar dari sini. Dia memperlakukan Chen Jiuyang, wakil master sekte dari Sekte Tai Chi dan dewa tingkat bumi yang terhubung, seperti seekor semut, tetapi Chen Jiuyang masih membungkuk padanya dan pergi dalam sorotan cahaya. Gao Baiseng juga membungkuk hormat dan segera membawa murid-murid Sekte Ba Ji ke samping. Dan kamu terlihat bahagia saat memanfaatkan Sekte Qiong Utara dan menindas gadis kita di sini. Chen Fan berbalik dan melirik Zhao Deyang dan Master Xuanjian. Kultivator Chen yang sempurna, kami tidak melakukannya. Itu hanya kesalahpahaman. Zhao Deyang dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Kemudian, Zhao Mingkong bangkit dan berteriak, Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Jiangbei atas nama Sekte Qiong Utara? Zhao Deyang langsung menjadi pucat dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia berteriak dalam hati, ingin membunuh cucunya. Benar-benar, Chen Fan tersenyum dan meraih Zhao Mingkong dengan tangannya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku hanya menyelamatkanmu karena Jiang Feifei dan aku akan membunuhmu jika kamu menyinggungku lagi, kan? Kemudian, tidak peduli seberapa keras perjuangan Zhao Mingkong, Chen Fan tetap menghancurkannya menjadi kabut darah di depan para tamu dan penonton di internet. Chen Fan lalu menjentikkan lengan bajunya lagi. Jangan memprovokasi Sekte Qiong Utara lagi di kehidupanmu selanjutnya. Bang, bang, bang. Beberapa kabut darah muncul. Prajurit negara abadi yang menyerang Chen Yaoyao, termasuk Zhao Deyang dan Master Xuanjian, dibunuh oleh Chen Fan. Kekuatan mereka bahkan tidak cukup kuat untuk menahan serangan Chen Fan selama setengah detik, mereka mudah hancur, seperti sekelompok semut. Saat itu, semua orang terdiam. Semua orang tercengang. Jiang Feifei, Lu Yang dan Xiao Xuan tidak percaya Chen Fan akan membunuh orang saat acara tersebut disiarkan langsung. Bahkan ketika prajurit negara abadi mengepung Chen Yaoyao, mereka hanya ingin menangkapnya, tetapi tidak membunuhnya. Bagaimanapun, ada hukum di bumi. Meskipun mereka adalah kultivator yang unggul, mereka masih berada di bawah kendali kultivator inti emas dari Kunlun dan Yenantian. Kunlun tidak akan membiarkan mereka pergi, bahkan Istana Matahari dan Kuil Taichu akan menghukum mereka. Namun, Chen Fan tidak memiliki keraguan, seperti orang biadab dari alam liar. Dia berani membunuh orang dengan tegas dan nyaman. Hanya beberapa orang yang mengetahui apa yang telah dilakukan Chen Fan di masa lalu yang tersenyum masam. Ini masih Chen Beixuan yang sama yang kejam dan akan selalu menyelesaikan masalah. Kemudian, Chen Fan naik ke panggung bersama Chen Yaoyao dan berjalan ke Chu Tianxiao di depan semua orang. Ledakan, Chu Tianxiao berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan, tolong jangan bunuh saya, kultivator Chen yang sempurna. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Saya hanya mendengarkan mereka. Mereka membodohiku. Dia melanjutkan ketika dia melihat Chen Fan terus berjalan, kultivator Chen yang sempurna, keponakan saya adalah Chu Minhui, mantan murid Anda dan Mayor Jenderal Chang Dragon saat ini. Kamu tidak bisa membunuhku. Sebelum Chu Tianxiao selesai berbicara, Chen Fan menembakkan sinar cahaya keemasan dari jarinya, yang menembus kepala Chu Tianxiao dan menghancurkan jiwa ilahinya. Chen Fan tidak berhenti setelah membunuh Chu Tianxiao. Dia terus berjalan untuk naik ke atas panggung. Chen Beixuan, ini adalah acara akbar budidaya Jiangbei. Banyak orang yang menonton di platform siaran langsung. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh begitu banyak orang di sini? Akhirnya seorang Conate Overlord berkata. Chen Fan mengabaikannya. Dia telah membunuh jutaan orang di Amerika Serikat dan disaksikan oleh semua orang di bumi saat itu. Tapi siapa yang berani mengatakan apapun tentang hal itu? Mengapa Chen Fan peduli dengan apa yang dikatakan orang? Chen Fan menunduk dan menatap Chen Yaoyao sambil tersenyum. Yaoyao, katakan padaku, siapa yang melakukan hal buruk padamu saat BBCU? Sakit. Chen Yaoyao ragu-ragu dan ragu dengan pria yang tiba-tiba muncul dan mengklaim bahwa dia mengenalnya. Tetapi ketika dia merasakan energi familiar dalam dirinya dan resonansi darah dan seni kultivasi, dia mengangguk. Dia kemudian menunjuk beberapa anggota senior Jiangbei di atas panggung. Dia. Benar, orang yang mengirim seorang pembunuh berasal dari keluarga Lu. Anggota senior Jiangbei, yang ditunjuk oleh Chen Yaoyao, semuanya ketakutan. Dia bahkan menunjuk Tuan Tua Lu, kakek buyut Lu Yang. Kultivator Chen yang sempurna, mohon maafkan saya. Kultivator Chen yang sempurna,
mohon belas kasihan. Chen Beixuan, kamu tidak bisa membunuhku. Para pembudidaya terkenal itu menangis dan memohon, tetapi Chen Fan mengabaikan mereka. Dia menjentikkan lengan bajunya dan mengubah semuanya menjadi kabut darah. Akhirnya, dia memandang Tuan Tualu. Aku yakin, dia mengirim seseorang untuk membunuh Bibi Xiu. Pembunuh itu tidak bisa menyakiti Bibi Xiu, tapi dia membunuh adikku. Keluarga Lu berada di balik semua ini. Chen Yaoyao mengangguk saat matanya memerah. Kultivator Chen yang sempurna, pasti ada kesalahpahaman. Tuan Tualu juga menunjukkan sedikit rasa takut, tapi dia masih bisa tetap tenang dan berbicara dengan Chen Fan dengan damai. Tidak peduli apa yang dilakukan keluarga Lu atau apakah keluarga Lu yang melakukannya, saya berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan memberi gadis kecil ini dan Sekte Qiong Utara 50 miliar yuan dan ramuan roh tingkat tinggi. Saya juga akan mengabdi pada Sekte Qiong Utara selama 50 tahun. Tuan Tualu berkata dengan tulus. Dia adalah dewa tingkat bumi yang terhubung, tapi dia menyerah, mengejutkan semua orang. Mata Jiang Feifei dan Xiao Xuan muncul. Itu adalah Conate Overlord, seseorang yang lebih unggul di seluruh provinsi Jiangnan. Namun, dia menyerah pada anak seperti Chen Fan. Itu gila. Lu yang bahkan mengepalkan tinjunya dan berteriak, kakek yang hebat. Tuan Xin dari Istana Matahari bahkan berkata sambil mendengus, Tuan, jangan melangkah terlalu jauh. Meskipun Tuan Tualu bukan dari Istana Matahari, dia adalah teman baikku. Namun, Chen Fan sama sekali tidak mempedulikannya. Dia hanya mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah keluarga Lu melakukan itu? Tuan Tualu mendorong kekuatan dharmanya ke tingkat tertinggi dan lengan bajunya terangkat. Beberapa energi kuat jatuh di tempat tersebut dan banyak harta rahasia terbang keluar. Dia bahkan mencoba menjelaskan, tapi Chen Fan menepuk labu penguat pedang dengan lembut. Desir, sinar cahaya keemasan keluar dari labu dan mencabik-cabik Tuan Tualu. Bahkan harta rahasianya dan jiwa ilahinya hampir tertelan, dan mereka berubah menjadi berkas cahaya, berkedip kembali ke dalam labu penguat bilah. Pada saat itu, hanya penggarap terhubung yang melihat elang emas, yang berukuran 1 inci tapi cepat, dalam cahaya kemasan. Itu adalah, elang raksasa dengan sayap emas, yang dijinakkan Chen Fan di Pulau Yingsu. Itu berada di level inti emas, jadi hanya butuh sekejap untuk membunuh penggarap Conate. Seorang penggarap terhubung terbunuh. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Bahkan penonton di internet dan mereka yang mengetahui identitas Chen Fan tercengang. Bagaimanapun, Chen Fan telah menghilang terlalu lama dan Conate Overlord telah lama berada di puncak dunia. Tak satu pun dari mereka yang mati bahkan saat bertarung dengan monster di lautan. Mereka adalah kultivator kuat yang setara dengan presiden suatu negara. Hanya ada sedikit dari mereka di satu provinsi. Dan itu adalah Tuan Tualu dari keluarga Lu. Tapi Chen Fan telah membunuhnya, begitu saja. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Lu yang membeku di sana seperti patung dan dia menatap ke panggung. Dia tidak bisa dan tidak mau percaya bahwa Tuan Tualu, tulang punggung keluarga, akan mati begitu saja di tangan Chen Fan. Tuan Xin tidak percaya Chen Fan akan mengabaikannya. Para pembudidaya muda dari Istana Matahari dan Kuil Taichu di sebelahnya juga ketakutan. Mereka berteriak, kamu menggali kuburmu sendiri. Beraninya kamu memprovokasi Istana Matahari. Kamu mati. Lord Xin bahkan dipenuhi kilau dan energi mengerikan keluar dari tangannya. Tapi Chen Fan hanya berkata dengan tenang, keluar dari sini. Area dalam radius 100 mil yang mencakup Kabupaten Qin yang berguncang sedikit dan orang-orang di tempat tersebut juga berjatuhan. Para pembudidaya muda berbakat itu bahkan dihancurkan menjadi debu oleh Chen Fan dan Lord Xin terlempar keluar dari tempat tersebut, membentuk lubang raksasa di dinding yang mengelilinginya. Dia terbang puluhan mil jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Bahkan jika dia selamat, organ tubuhnya telah hancur. Pada akhirnya, Jiang Feifei memiliki pandangan yang rumit. Chu Yun, Xiao Xuan dan Lu yang tercengang. Prajurit negara abadi dan penggarap terhubung dari Jiang Bei berdiri tegak dengan hormat. Tamu-tamu lain di tempat tersebut bingung. Penonton yang menonton siaran langsung di seluruh negeri tercengang. Jiang Hua, komentator Mamo Live, tidak bisa berkata-kata. Chen Fan memegang tangan Chen Yaoyao dan duduk di tengah panggung di depan banyak orang. Pemuda itu melihat sekeliling dan mengumumkan kepada dunia. Saya, Chen Beixuan, telah kembali.